Marketing Revolution International. Bagaimana kita mulai ternak duit di dalam properti step by step. Kalau kita masih kerja ataupun kita punya income yang belum banyak untuk bisa beli satu properti, kita mulai dengan cara bagaimana? Tentu saja begitu terima uang kita sisihkan, terima uang kita sisihkan, terima uang kita sisihkan. Dan kita mulai dari yang kita bisa. Jadi bukan terima uang nanti nunggu banyak dulu, yes. Tapi kita mulai dari kita bisa. Terima uang, sisihkan dulu, sisihkan, digulungkan terlebih dahulu. Investasi leher ke atas tentang properti. Karena kita bisa investasi di properti tanpa harus punya uang sama sekali. Yang akan saya share di tempat berikut nanti. Jadi ada subscribe sekarang juga. Nanti akan saya share di video-video saya berikutnya bagaimana memulai investasi properti tanpa duit sama sekali. Tapi sekarang kita akan bahas bagaimana step by stepnya. Setelah Anda investasi, Anda bisa mulai dengan satu yang namanya satu kamar kos lebih dahulu. Jadi Anda mulai satu kamar kos. Seperti satu hari ada satu ibu-ibu datang ke tempat saya ikut seminar, kemudian dia angkat tangan, "Pak Tong, saya boleh nggak memberikan testimoni?" Boleh. Dia bilang, "Nama saya Susi, saya umurnya 65 tahun. Saya seumur hidup tidak pernah kerja sama sekali, tapi saya praktekkan apa yang diajarkan oleh Pak Tong. Suami saya kerja di PJKA. Dan dia di golongan yang gajinya kecil dan tidak bisa korupsi karena dia di bagian administrasi. Dan kalau mau korupsi ya korupsi tip korupsi pensil, korupsi penggaris ya tidak bisa kaya juga gitu ya. Kemudian juga suami saya bukan orang yang tipe mau korupsi. Dia orang jujur, gajinya kecil di tempat yang tidak memungkinkan untuk korupsi. Yes. Gaji pada waktu tahun 70-an, 76, 78 itu 12.000. Saya ambil 1.200, seperti yang diajarkan Pak Tung. Terima duit, sisihkan lebih dahulu, 1.200. Kemudian saya gulung 1.200 setiap bulan, 1.200, 1.200. Dalam satu tahun saya bisa bangun satu kamar kos. Kemudian tahun berikutnya suami saya naik gaji 15.000. Ya saya ambil 1.500 plus satu kamar kos tadi menghasilkan 800 rupiah. Satu bulannya, lumayan, jadi 2.300. Dalam waktu 6 bulan saya sudah bisa bangun kamar kos yang kedua. Ngumpul-ngumpulin sudah bangun kamar kos yang kedua. Kemudian setelah kamar kos kelima, saya tidak bisa bangun lagi karena tidak punya tanah lagi, tidak punya space lagi. Saya nabung 3 tahun lagi dengan 5 kamar kos, dengan gaji suami saya yang naik. Saya ambil 10%, 10% terus saya gulung terus. 3 tahun saya beli tanah sebelah. 3 tahun kemudian saya baru bisa bangun 10 kamar kos lagi dari hasil tabungan yang saya gulung terus tadi. Dan akibatnya setelah 15 kamar kos, jadi 20 kamar kos dengan cepat. Setelah 20 kamar kos, apa yang saya lakukan? Saya baru ngambil Pak, 2 dari hasil kamar kos saya gunakan untuk saya nikmatin. Kalau tadinya makannya cuma sayur bayam tempe, ya sekarang ada telur, ada ayam. Yes. Tapi hari ini Pak, ketika suami saya sudah pensiun, 11 tahun yang lalu, suami saya pensiun. Nah, saya sudah punya 156 kamar kos. Kos elit yang dimana ada kamar mandi dalam satunya sekitar 1.200.000 sampai 1.400.000. Saya minimal dapat 80 juta net. Bayangin suaminya pensiun pegawai negeri golongan 3 sekian, 1 juta sekian sebulannya, dia satu bulannya 80 juta. Enak atau nak? Jadi step by step itu kita mulai dengan apa? Terima duit langsung sisihkan. Terima duit sisihkan, kita bisa satu kamar kos, bisa bangun satu rumah bedeng. Saya pribadi juga mulai dari satu properti terlebih dahulu, nabung, oke, punya satu properti disewakan, kemudian nabungnya lebih gede, hasil propertinya digulung lagi, 2 properti, 3 properti, ada kos-kosan, ada apartemen, ada kios, ada hotel, nah, ada mall sekarang, joinan sama teman-teman. Tidak harus kita sendirian untuk memiliki sesuatu hal ternak duit tadi. Nah, ternak duit melalui properti, indahnya apa? 2 hal, sebenarnya 3 hal gitu ya. Satu, cash flow-nya every year naik. Hasil sewanya kan tiap tahun makin naik. Ada orang bilang, "Aduh Pak, saya sewakan properti cuma dapat 3%. 3% hari ini. Tapi di kemudian hari, jauh lebih naik lagi passive income-nya." Contohnya Anda punya properti harganya 1M hari ini. Sewanya cuma 30 juta Pak setahun. Oke, 10 tahun kemudian properti Anda jadi 5M. Anda sewanya mungkin sekarang sudah 150 juta. Lumayan tuh. Walaupun 5M juga cuma 3% tidak sampai kalau 150 juta. Tapi 150 juta dibanding modal Anda 1M, sudah berapa? Sudah 15%. Nah ini nikmatnya. Dan secara pajak itu final. Anda potong 10%, selesai. Anda sudah tidak kena pajak progresif. Keindahan pertama, cash flow-nya makin tahun makin naik secara umum. Yang kedua, capital gain. Apa? Harga properti Anda kan pertama kali beli 1M. Tapi setelah sekian tahun jadi 10M. Jadi Anda dapat invisible income. Tidur pun tambah kaya tanpa Anda tahu. Tapi sayangnya banyak orang propertinya cuma 1, rumahnya dia doang. Kurang dong, tambahin lagi. Ada peribahasa seperti ini.
Kalau kakek Anda banyak properti, papa Anda kaya raya. Kalau papa Anda banyak properti, Anda kaya raya. Kalau Anda kepengen anak Anda kaya raya, salah satunya kita mulai dari kita banyak properti. Masuk akal? Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ini setelah Anda yang keuntungan pertama cash flow-nya naik, yang kedua capital gain tidur pun tambah kaya, invisible income, tahu-tahu kok di valuasi kekayaan kita meningkat dan setiap bulan terima duit. Nah, yang ketiga, harga dirinya naik. Bayangin kalau Anda punya properti banyak, ini propertinya tempat saya, harga diri Anda juga naik, Anda lebih dihormatin karena properti Anda banyak. Jadi mulailah dari hari ini, sekarang juga, ambil duit, punya terima duit, Bapak sisihkan, mulai investasi, mulai dari 1 kamar kos, mungkin 1 kamar bedeng, atau mulai dari 1 rumah kecil disewakan. Nah terus bagaimana bisa menyewakan? Nanti ya, tunggu ya, dari video-video saya setelah ini saya akan share bagaimana menyewakan properti dengan kemungkinan berhasil 98%. Nah itu kan bagus. Bagaimana punya investasi properti bahkan tanpa nabung sama sekali, tidak punya duit, langsung bisa juga bisa punya properti.